Sungguh sempurna perbuatan tangan-Mu buat hidup kami. Izinkan Tuhan kami memuliakan nama-Mu. Nama yang kudus, nama yang layak dipuji oleh semua umat-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Kau agung dan mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Kau Tuhan, sungguh mulia. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu dimuliakan. Haleluya, haleluya. Kau layak Tuhan, layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau layak dipuji karena Kau besar dan agung dan mulia. Nama-Mu dibesarkan di muka bumi ini Tuhan. Amin. Shalom saudara, hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 24. Pasal ini menceritakan tentang Paulus yang sedang diadili di hadapan Felix. Paulus dituntut oleh imam besar Ananias, orang tua-tua, dan juga pengacara Tertulus. Paulus dituduh bahwa dia melanggar kekudusan bait Allah yang bisa kita baca di Kisah Para Rasul 21. Karena katanya Paulus itu menghasut orang-orang untuk melanggar hukum Taurat dan dia membawa orang-orang Yunani untuk masuk ke dalam bait Allah. Karena pada zaman itu saudara,
bait Allah dikhususkan untuk orang-orang Yahudi. Jadi untuk orang-orang di luar Yahudi itu tidak boleh masuk ke area tertentu. Jadi ada separation, ada pemisah, saudara. Dan kita juga melihat di mana Tertullus membawa kasusnya kepada Felix. Tapi sebelum dia menjelaskan mengenai kesalahan Paulus, Tertullus memuji Felix. Padahal pada zaman itu, menurut ahli sejarah, Felix adalah pemimpin yang juga keji, yang juga kasar, saudara. Jadi di saat Tertullus memuji bahwa beliau adalah orang yang baik dan sebagainya, dia sedang melakukan omong kosong hanya untuk menarik perhatian atau menarik hatinya dari Felix, saudara. Tapi kita lihat berbeda dengan Paulus. Karena Paulus berkata apa adanya dan tanpa ada rasa takut dia mengatakan kebenaran yang sesungguhnya, saudara. Felix pun tidak mau mengambil keputusan pada akhirnya. Padahal dia tahu kalau Tertullus tidak punya bukti yang kuat, saudara, untuk membuktikan kesalahan dari si Paulus ini. Tapi Felix memilih untuk menghindari dan dia tidak mengambil keputusan saat itu juga. Jadi dia mencari alasan, saudara, yang bisa dilihat di ayat ke-22. Singkat cerita, Felix mengunjungi Paulus bersama dengan istrinya, dan Paulus menyampaikan firman Tuhan di dalam penjara, yaitu mengenai kebenaran, penguasaan diri, dan juga penghakiman di ayat ke-25, saudara. Yang membuat Felix takut. Kenapa Felix bisa takut, saudara? Karena dia pun hati nuraninya berbicara kepadanya, dan dia tahu dia berbuat salah, jadi dia merasa takut, saudara. Tapi di ayat yang ke-26 kita melihat intensi sesungguhnya dari si Felix ini, saudara, bahwa dia mau mendapatkan uang atau semacam uang suap, istilahnya bribe, dari si Paulus. Tapi kita juga tahu bahwa Paulus adalah orang yang jujur dan dia tidak memberikan uang sepeser pun kepada Felix. Yang bisa kita pelajari, saudara, dari renungan hari ini itu ada dua respon yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita mau ikut kebenaran, atau yang kedua, kita mau menghindar karena mungkin kita tertuduh atau kita tertegur dan kita mencari cara, berbagai macam cara untuk berpura-pura tidak tahu, saudara. Atau bahkan kita tetap mau menghidupi hidup yang kita pilih, yang kita jalani dan kita rasa benar, saudara. Jadi misalnya di saat Tuhan berkata, kita tahu firman Tuhan berkata untuk mengasihi musuhmu. Apakah kita mau belajar untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Kita mau belajar untuk memaafkan orang-orang yang mungkin menyakiti kita, kita mau belajar untuk mengasihi mereka, untuk mendoakan mereka. Atau kita punya respon yang lain, yaitu kita memilih untuk tetap berpendirian akan diri kita sendiri, kita merasa kita benar, kita nggak mau maafin orang itu, dan kita mau berkutat dalam kesedihan, dalam kesakitan kita saja, saudara. Jadi setiap harinya, saudara, kita selalu punya respon yang bisa kita pilih, yaitu kita mau ikut kebenaran atau mau kita ikut kedagingan kita sendiri. Jadi marilah kita belajar untuk bisa taat dan kita mau ikut kebenaran Tuhan, bukan menghindar dari kebenaran yang ada, saudara. Karena kebenaran memang seringkali sulit. Dunia ini mengajarkan sebaliknya, saudara. Tapi satu hal yang saya percayai, kalau Tuhan selalu bersama dengan kita apapun kondisi kita, saudara. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Tuhan, di mana kami belajar untuk bisa taat kepada kebenaran-Mu, Tuhan. Kami tahu untuk ikut kebenaran adalah hal yang sulit seringkali bagi kami, karena kami sedang menyangkal kedagingan kami, Tuhan. Tapi satu hal kami mau, Tuhan, untuk bisa belajar dan semakin serupa seperti Kristus. Kami mau belajar supaya kami bisa terus bertumbuh, terus diubahkan hati kami, diubahkan kehidupan kami, sehingga pada akhirnya, Tuhan, yang dilihat oleh orang-orang yaitu adalah kasih-Mu, yaitu kemuliaan-Mu saja, Tuhan, yang keluar dari diri kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk bisa selalu mengandalkan Engkau, karena kami percaya, Tuhan, kami nggak mampu, tapi Engkau mampu. Terima kasih, Tuhan. Inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul 24. Paulus di hadapan Felix. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertullus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Paulus dipanggil menghadap dan Tertullus mulai mendakwa dia. Katanya, "Felix yang mulia, oleh usahamu kami terus-menerus menikmati kesejahteraan dan oleh kebijaksanaanmu banyak sekali perbaikan yang telah terlaksana untuk bangsa kami.
Semuanya itu senantiasa, dan di mana-mana kami sambut dengan sangat berterima kasih. Akan tetapi supaya jangan terlalu banyak menghabiskan waktumu. Aku minta, supaya engkau mendengarkan kami sebentar dengan kemurahan hatimu yang terkenal itu. Telah nyata kepada kami, bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Malahan ia mencoba melanggar kekudusan bait Allah. Oleh karena itu, kami menangkap dia dan hendak menghakiminya menurut hukum Taurat kami. Tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya, dan merebut dia dengan kekerasan dari tangan kami. Lalu menyuruh para pendakwa datang menghadap engkau. Jika engkau sendiri memeriksa dia, dapatlah engkau mengetahui segala sesuatu yang kami tuduhkan kepadanya. Dan juga orang-orang Yahudi menyokong dakwaan itu dengan mengatakan bahwa perkara itu sungguh demikian. Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan bahwa tidak lebih dari 12 hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru-hara, baik di dalam bait Allah, maupun di dalam rumah ibadat, atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengakui kepadamu, bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati. Baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dan setelah beberapa tahun lamanya, aku datang kembali ke Yerusalem untuk membawa pemberian bagi bangsaku, dan untuk mempersembahkan persembahan-persembahan. Sementara aku melakukan semuanya itu, beberapa orang Yahudi dari Asia mendapati aku di dalam bait Allah. Sesudah aku selesai mentahirkan diriku, tanpa orang banyak dan tanpa keributan. Merekalah yang sebenarnya harus menghadap engkau di sini dan mengajukan dakwaan mereka, jika mereka mempunyai sesuatu terhadap aku. Namun biarlah orang-orang yang hadir di sini sekarang menyatakan kejahatan apakah yang mereka dapati ketika aku dihadapkan di mahkamah agama. Atau mungkinkah karena satu-satunya perkataan yang aku serukan ketika aku berdiri di tengah-tengah mereka, yakni, karena hal kebangkitan orang-orang mati, aku hari ini dihadapkan kepada kamu. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Dan setelah beberapa hari, datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi. Ia menyuruh memanggil Paulus, lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang, apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara.